Oke, ya. Maka Ayub menjawab, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Termasuk apa yang terjadi dengan hidupnya dia. 3. Firmanmu, nah saudara perhatikan perkataan firmanmu, ini siapa sebenarnya? Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Pada pasal 38 Ayub ditantang oleh Tuhan. Ya. Ayat yang kelima. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, saudara perhatikan kalimat mataku sendiri. Jadi ini langsung melihat. Bukan ngimpi. Bukan bertemu dengan hantu atau dunia seperti klinik-klinik seperti itu. Bukan. Tapi dikatakan secara literal, dan ini bukan ilustrasi, bukan perumpamaan, dan dikatakan tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi siapa yang dilihat oleh Ayub? Yohanes mengatakan, Rasul Yohanes, tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali mereka melihat anak. Jadi siapa yang dilihat oleh Ayub ini adalah, engkau di sini adalah Tuhan Yahweh. Dan siapakah dia? Adalah Kristus. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, kita baca pasal 19 ayat 25. Ya, pasal 19 ayat 25. Saya bacakan ayat yang 23 ya. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Siapa ini, saudara? Penyelamatku, penebusku yang akan membela aku, yang akan menjadi imam bagiku, yang akan, kalau orang mengatakan advokat ya, jadi pengacara, pembela dalam segi hukum gitu. Dikatakan penebusku hidup dan akhirnya akan bangkit di atas debu. Ayat 26. Juga sesudah aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Setelah kita kembali kepada firman Tuhan Ayub pasal 42. Ya. Nah, kita akan bahas hal ini. Nah, saudara, kita belajar kenapa kita percaya bahwa Kristus ada dalam kitab Ayub. Banyak orang bertanya dan juga yang berpikir bahwa kita ini mengada-ada. Ya, memang ada Yesus dalam kitab perjanjian lama, tapi nggak semua kitab. Nggak semua kitab ada Tuhan Yesus. Jadi di Amsal itu nggak ada. Pengkhotbah itu nggak ada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mengatakan demikian, bahkan orang-orang yang mengajar teologi, profesor teologi pun banyak yang menyangkali dan tidak mau menerima Yesus ada dalam seluruh kitab suci. Bahkan orang mengatakan dia punya teologi reform pun banyak yang tidak mau mengakui ini. Saya mengatakan jangan kamu pakai reform. Turunkan reform itu supaya kamu nggak dituduh oleh orang-orang yang mendirikan pendiri reform. Ya, seperti orang-orang yang sudah lama meletakkan dasar pengajaran yang benar tentang Kristus, baik itu John Calvin, baik itu Martin Luther dan semuanya. Ya, walaupun mereka ada keterbatasan dan kelemahan-kelemahan, tetapi apa yang mereka
tuliskan adalah tentang Kristus dan bukan yang lain. Ya, nah, saudara perhatikan baik-baik. Apa alasannya? Di dalam Lukas, kita sering akan menghafalkan ayat ini ya, Lukas pasal 24, ayat 16. Ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dan kenapa sekarang gereja-gereja juga tidak mengenal Kristus dalam setiap khotbahnya, dalam setiap pengajarannya, dalam setiap hidupnya? Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menyelubungi mereka dan mereka akhirnya tidak kenal Kristus. Saudara, banyak gereja waktu saya diundang gitu kan, terus saya beritakan itu, dipikir saya itu mengada-ada. Saya katakan, saya nggak mengada-ada. Dan memang itu apa adanya. Ada di Alkitab. Kenapa? Karena tertulis dalam firman Tuhan. Dan yang mengatakan itu Yesus sendiri. Otoritas dia itu otoritas yang ilahi. Kalau kita tidak percaya, terus kita percaya siapa? Saudara, di akhir zaman, gereja itu akan meninggalkan suara kebenaran Kristus. Kita akan sulit sekali mencari gereja-gereja yang setia memberitakan nama Kristus dan mengkhotbahkan semua ini. Saudara, banyak teman-teman saya juga yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya ingatkan, kamu memberitakan apa sebenarnya? Yang kamu beritakan itu apa? Saudara, dalam bukunya di Ekersen, bahwa Alkitab hanya menyaksikan Kristus, bukan yang lain. Bukan Musa, bukan Abraham. Profesor Bailey juga sama. Seluruh dosen yang di Westminster semua sama. Ian Duguid juga sama. Dan semua orang-orang Sinclair Ferguson yang bukunya diterjemahkan oleh Lembaga Reform Indonesia. Yang begitu setia kepada Kristus. Tetapi kenapa hal-hal seperti ini tidak terbaca dengan gereja-gereja Injili, gereja-gereja Reform sendiri, dan mereka meninggalkan mimbarnya dan meninggalkan nama Kristus? Karena ada selubung yang tertutup dan menutupi mereka. Walaupun mereka menerjemahkan buku-buku yang menceritakan tentang Kristus, mereka sendiri tidak pernah terbuka. Kenapa, saudara? Jangankan kamu, murid-murid juga nggak ngerti. Bayangkan, 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus melihat mujizatnya, masih nggak ngerti, masih ada selubung. Dan itu visi kita, Gereja Puritan, adalah kita memohon Tuhan supaya selubung itu dibuka. Ya, kita berdoa baik-baik. Oke, ayat 16, ayat 27. Ya, kita lihat. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Siapa yang menjelaskan ini? Yesus sendiri. Kepada dua orang itu, selama kira-kira hampir 2-3 jam, Tuhan Yesus memberikan kursus singkat kursing. Ya. Menjelaskan tentang apa? Seluruh kitab suci berbicara tentang dia dan dia jelaskan mulai dari Adam, Abraham, dan dia dengan singkat, dengan seluruh yang diringkas, diperas itu. Dia menceritakan tentang dirinya sendiri ada di seluruh kitab suci. Barulah pikiran terbuka. Kalau itu tidak diberitakan, tidak dijelaskan Tuhan Yesus, pikiran mereka tertutup terus. Walaupun sudah dijelaskan sebelumnya. Dijelaskan lagi. Sampai akhirnya Tuhan bukakan pikirannya. Kapankah pikiran dibukakan? Waktu Tuhan Yesus membagi roti, membagi makanan. Dan di dalam persekutuan jaminan Tuhan itulah, pikiran mereka dibuka oleh Tuhan. Di dalam perjamuan kudus itulah, pikiran manusia akhirnya dibuka oleh Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita bisa memiliki ini. Ya. Kita lihat ini ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke ya. Dan kemudian kita lihat ayat 31. Ketika itu, ayat 30 ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat. Dan ini adalah ibadah pertama kali perjamuan kudus Tuhan Yesus. Saudara, catat baik-baik. Saya dulu nggak mikir
Ini perjamuan kudus pertama kali di dalam dia bangkit waktu dia mengalahkan kematian maut. Dan pertama kali dia memecahkan roti dan membagi kembali. Saudara, itu pertama kali catat dengan Kleopas dan temannya. Dan kemudian dengan murid-muridnya. Dikatakan di sini ketika itulah, waktu dia memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka, pada saat itulah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi rahasia besar dalam iman Kristen itu bukan pada waktu Natal. Bukan pada waktu kemenangan-kemenangan yang lain, tapi pada waktu perjamuan kudus. Dan itu taruhan kita. Dan banyak orang Natal dengan perjamuan kudus, mereka pilih Natal. Saudara perhatikan, kamu percaya Yesus mati, kamu percaya Yesus lahir, itu memang baik, tapi tidak menyelamatkan kalau kamu tidak percaya Yesus bangkit. Dan yang menjamin itu apa? Perjamuan kudus. Engkau mati bersama dengan Tuhan, dan engkau bangkit bersama dengan Tuhan. Dan itulah iman Kristen. Jadi orang hanya sampai Natal selesai, dan tidak melanjutkan pada kematian dan kebangkitan Kristus. Semuanya itu adalah kesia-siaan. Iman Kristen yang sia-sia. Dan banyak orang berhenti di sana. Ya. Kita lihat pasal 24 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bukan 1-2 kali, sudah dikatakan Tuhan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Kitab Mazmur. Waktu sebelumnya, dia tidak masukkan kitab Mazmur. Tapi waktu dengan murid-murid, dia katakan kitab Mazmur. Artinya, termasuk dalamnya ratapan, amsal, dan semuanya. Syair. Kitab syair. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti, mengenal, dan tahu kitab suci. Dan inilah disebut sebagai tahapan kedua. Kita mengenal firman Tuhan. Tahapan apa? Mengenal secara pribadi kebangkitan Kristus dan tubuh Kristus. Dan itu yang menjamin tubuhmu akan dibangkitkan. Jika saudara tidak mengenal ini, orang Kristen yang tidak mengenal ini, tidak akan dibangkitkan tubuhnya. Karena tanpa kebangkitan, engkau percaya kepada kebangkitan, engkau tidak akan dibangkitkan. Saudara-saudara tes, semua orang Kristen, saudara tanya tentang kebangkitan. Dengan saudara tanya tentang Natal, 100% mereka Natal percaya. Kebangkitan, tanda tanya besar. Ada yang saya tanya, hamba Tuhan saya tanya, wah saya belum tahu Pak, kan kita masih berdosa. Kita masih punya kelemahan. Kamu masih ragu-ragu dengan Tuhan Yesus menjamin seperti itu? Ya Tuhan Yesus nggak ragu, saya yang ragu. Wah, saudara, waktu saya mendengar orang-orang yang punya kesimpulan hal seperti itu, saya pikir yang salah siapa ini? Orang itu nggak mampu mengerti, atau hamba Tuhan nggak menjelaskan, atau memang anugerah Tuhan tidak sampai ke mereka. Yohanes pasal 5 ayat 39. Yang terakhir. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Teologia tidak membawa orang dalam hidup yang kekal. Saudara, ini jelas sekali. Kamu mempelajari kitab suci, kamu sekolah teologi, kamu menjadi seorang pendeta penginjil, tidak akan menyelamatkan engkau. Termasuk saya sendiri, jabatan pendeta tidak menyelamatkan saya. Jabatan imam besar tidak menyelamatkan mereka. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Dan banyak orang-orang yang mengerti teologi yang merasa dirinya masuk surga dengan teologinya. Mampuslah kamu.
Saudara, sayang sekali, saudara. Banyak orang pinter, tapi sedikit orang beriman. Bahkan saya melihat pendeta-pendeta yang ada di YouTube, seringkali juga bercekcok dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya. Kita lihat ayat yang 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku dan tidak memperoleh hidup itu. Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, saudara. Aku tidak memerlukan hormat manusia. Hebat sekali, saudara. Kamu datang pada saya, kamu ngaku saya, nggak perlu bagi saya. Hormatmu nggak ada gunanya bagi saya. Aku tidak perlu hormat dari manusia. Aku cuma perlu hormat dari Bapakku. Setelah kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, kita akan baca ayat ini. Ayat 45 yang terakhir. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Musa akan mendakwa kamu membela aku dan menyatakan bahwa akulah Tuhan Yahweh itu. Dan Musa melihat saya, Musa bertemu dengan saya, Abraham melihat saya, Abraham bertemu saya. Dan hari ini kita bahas tentang Ayub. Ayub bertemu dengan Tuhan Yesus. Daud bertemu dengan Yesus. Salomo bertemu dengan Yesus. Saudara, banyak orang yang tidak mengenal pengajaran ini. Mereka tidak berpikir, oh Yesus kan jauh setelah Musa, setelah Salomo, setelah Abraham. Wah, kan Abraham nggak kenal dengan Tuhan Yesus. Apalagi Musa dan semuanya. Nggak kenal, kan jauh ribuan tahun. Saudara, Alkitab mengatakan apa? Ayub melihat Tuhan. Abraham melihat Tuhan. Musa melihat Tuhan. Orang mengatakan, Pak, itu dalam imannya. Bukan. Dalam firmannya. Dan itu bukan angan-angan. Itu sungguh-sungguh melihat. Yosua waktu panglima tentara oleh besar datang. Yosua melihat siapa ini gede sekali. Dan waktu dia, akulah bala panglima tentara Allah. Buk, langsung Yosua. Gak bisa berdiri. Nyungsep. Langsung menyembah. Dan tidak mau lihat Yahweh. Yosua pun melihat Kristus. Saudara, kita lihat sekarang ya. Nah, saudara, jadi kita mempunyai dasar alasan kenapa Kristus ada dalam kitab Ayub. Tadi kita baca semua pasal ayatnya. Dari Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Seluruh halaman kitab suci, seluruh kata-kata dan huruf semua, itu semua menunjuk dan akhirnya memuncak kepada menyaksikan diri saya dan apa yang aku perbuat, yang aku kerjakan, aku genapi, seluruh daripada kehendak Bapa itu ada di dalam saya. Dan seluruh nubuatan nabi-nabi dan seluruh kitab suci itu cuma satu tujuannya, memberitakan saya Injil kasih Allah yang besar dan menebus dosa manusia. Dan itulah intinya. Kemudian dipertahankan oleh warisan reformasi, gerakan Injili, gerakan Puritan, gerakan Presbyterian, gerakan Baptis, dan gerakan-gerakan yang lain di gereja Tuhan. Terus kemudian dituliskan dalam pengakuan iman pada mulai abad ketiga keempat, pengakuan Nisea oleh bapak gereja yang bernama Athanasius, yang begitu hebat, brilian genius, dan cinta Tuhan. Dan dia menuliskan pokok-pokok yang akan menjadi dasar prototipe dari pengakuan kita 12 pengakuan iman Nisea. Itu otaknya adalah Athanasius yang dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian pengakuan iman Efesus pada abad keempat, pengakuan iman terus berjalan sampai Westminster, kemudian pengakuan gereja-gereja yang banyak semuanya dan sama, intinya sama. Hanya perbedaan-perbedaan sedikit di dalam ritual-ritual agama seperti baptis. Itu percaya dibaptis dengan diselam, dengan air. Dan gereja baptis memisahkan diri dari reform. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dibaptisnya bukan cuman dipercik tapi harus masuk air, dan mereka berpisah hanya karena baptisan.
Dan disuruh mulai pecah satu persatu. Ada yang pecah karena mereka melakukan perjamuan kudus seperti gereja mula-mula tiap minggu perjamuan kudus. Wah, nggak bisa, kita nggak bisa. Oke, mereka pisah menjadi gereja perjamuan kudus yang tiap minggu. Jadi gereja mulai terpisah satu-satu. Dan mereka mulai memegang seperti ritual-ritual agama memisahkan diri dari gereja reformasi. Tambah lama, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Dan kemudian Bapak Puritan ingin mengembalikan ajaran reformasi kepada jalur yang benar. Dan mereka kemudian membuat pengakuan iman yang menjadi panutan, patokan, dan kita pakai sebagai patokan kita juga dalam pengajaran. Pengakuan iman Westminster dan pengakuan iman Heidelberg Catechism. Dan itu sama, yang membuat adalah kaum Puritan. Sampai hari ini, 500 tahun. Berjalan mulai dari zamannya Martin Luther, abad 15 sampai hari ini, abad 20 lebih. Kita bersyukur kita mendapatkan warisan ini. Ya, itu alasan kita kenapa itu ada di situ. Oke, kita lihat saudara. Apa kesamaan Ayub dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, Ayub dikatakan orang yang berkenan pada Tuhan, lurus hatinya, dan dia betul-betul jujur, saleh di antara semua manusia. Ayub dipandang oleh Tuhan dan dipamerkan kepada iblis. Ini loh anakku, tak pamerkan kepada kamu. Sama dengan Tuhan Yesus. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Cuman bedanya dengan Ayub apa? Sama-sama diakui oleh Bapak Surgawi, sama-sama. Kenapa, saudara? Bedanya apa? Ayub masih berdosa dan melakukan dosa. Anak Bapak Surgawi sama sekali tidak berdosa. Yang kedua, Ayub mengatakan, aku datang telanjang dan aku pergi telanjang. Siapa yang lahir telanjang, mati telanjang? Siapa? Saudara nggak pernah pikir ayat ini ayat untuk Tuhan Yesus. Betul kan? Oh, itu ayat ya manusia semua. No. Ini ayat memuncak kepada kegenapan di dalam Kristus. Dan waktu Yesus di kayu salib, saudara, dia telanjang. Tidak ada satu helai pakaian pun. Yang selama ini kita lihat, Tuhan Yesus masih dikasih baju. Kenapa? Demi kemanusiaan. Supaya kemaluannya ditutupi. Saudara, Tuhan Yesus telanjang. Dipermalukan dengan luar biasa. Dan betul-betul secara menyeluruh kutukan yang dilemparkan kepada dia itu kehinaan yang tidak ada taranya. Udah dilukai, digepuki, dan diajar, dihina, dicaci maki. Saudara, ditelanjang. Kenapa dikatakan oleh Yesaya, tidak ada satu mata yang bisa memandang dan tunduk dan tidak tahan memandang itu, karena dia telanjang. Pernah lihat orang gila nggak telanjang? Mau lihat nggak? Malu kan? Ya, orang gila loh. Orang gila. Oh, jangan lihat. Jangan lihat. Kan kalau kita punya anak gitu kan. Orang telanjangnya lihat. Nggak sopan. Tuhan Yesus bukan gila. Tuhan Yesus Tuhan. Dan dia dijadikan orang seperti orang gila. Ditelanjangi. Dipaksa telanjang. Ayub datang dan pergi, dia mengatakan apa? Manusia datang telanjang lahir. Nggak ada orang bayi lahir pakai baju gitu. Ada nggak? Nggak mungkin. Terus pulang mati gimana? Wah, kita mati masih mending kan? Kasih baju kan? Betul kan? Siapa yang mati nggak pakai baju? Ya Pak, banyak orang mati kan kasih itu. Ya, tapi tetap dikasih. Kasih apa? Putih-putih pocong gitu kan? Kan tetap pakai baju. Dan satu-satunya manusia yang mati tidak pakai apa-apa dan digantung dengan telanjang dan dihajar seperti itu, penderitaan luar biasa. Hanya Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, penderitaan Ayub dan Tuhan Yesus ada kemiripan. Apa kemiripannya? Elifas, Sofar, Bildad datang dan juga Elihu datang. 4 temannya datang. Kaget ya. Kamu ini Ayub? Keterlaluan. Masa kamu Ayub?
Sampai teman-temannya tidak mengenali Ayub karena begitu menderitanya dan kulitnya, wajahnya tidak seperti Ayub lagi dan mereka tidak kenal. Dan Yesus juga sama. Saudara, waktu saya mempelajari tentang Taurat, dan Taurat semua tentang Kristus, terus ritualnya, bait sucinya semuanya, dan luar biasa gitu ya. Saudara, saya tanya sekarang. Waktu kita melihat Ayub, kita nggak pernah bisa membayangkan hidup Kristus di dalam Ayub itu apa. Kenapa Ayub dijadikan menjadi bayangan Kristus? Hidupnya, penderitaannya, matinya, lahirnya. Ayub bertanya, kenapa sih kamu jadikan kami seperti ini? Nggak enak ngeluh-ngeluh dia, aduh Tuhan. Di mana salahku aku kok seperti ini? Ayub masih mengeluh, masih mempertanyakan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak. Ayub pasal 2, 12. Seluruh teman-temannya tidak mengenalinya. Dan Tuhan Yesus sama. Setelah akhirnya Ayub diminta oleh Elifas untuk berseru, minta tolong pada Tuhan. Udahlah kamu, dosamu banyak. Jangan tutupi, minta tolong pada Tuhan. Berteriak pada Tuhan. Dan betul-betul saudara, kalau kita lihat, Ayub akhirnya berteriak, berseru pada Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga berseru kepada Tuhan. Tapi seruannya beda. Nah, saudara, kita baca kemarin di khotbah penghiburan saya bahas ini, Mazmur 22 ayat 13. Coba kita baca ini. Mazmur 22 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca ya, Mazmur 22 ayat 1, 2 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, ini lagu saudara, ini Mazmur yang dinyanyikan, dilakukan dan ada tonnya, ada nadanya, yang merupakan satu warisan ritual bangsa Yahudi. Saudara, ini sampai hari ini banyak gereja memakai ini ya. Perhatikan, rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Eli, Eli, lama sabatani. Sampai hari ini tidak ada yang membahas bahwa 7 perkataan Kristus adalah satu seruan pujian. Bukan perkataan, bukan perintah. Tapi mazmur. Saudara, orang-orang yang bisa membahas ini hanyalah orang-orang kaum Puritan. Selain itu, mereka tidak bisa tembus ini. Kenapa, saudara? Karena Kristus yang mereka lihat baru bisa lihat seluruh kitab suci itu. Begitu terang. Jadi Daud waktu menuliskan perkataan ini, Allahku, Allahku, dia melihat dengan imannya, dengan kekuatan jiwanya, dia melihat Kristus yang menjerit sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 12 dan 13. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Setelah bayangkan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah seluruh ahli Taurat, orang Farisi, bangsa Israel, bangsa Yahudi yang ingin menghancurkan dia, dan akhirnya terjadi di kayu salib, dan dia dilempar semua kejahatan, kebejatan, kebengisan manusia, dan akhirnya dikirim sampai ke dunia orang mati. Surah ini sangat indah sekali ya. Oke, Ayub 16 ayat 18. Kita tidak bisa bahas semua ya. Dikatakan apa? Bahwa Tuhan menuntut penderitaan Ayub dan darah Ayub itu
yang dipersalahkan oleh teman-temannya, itu akan menjadi kebinasaan bagi orang yang menghina penderitaan dan darah Ayub berbicara tentang keadilan Allah. Termasuk darah Kristus, termasuk darah Habil berbicara, dia menuntut kepada Tuhan. Ya. Semua teman Ayub dan murid-murid Tuhan gagal menemani Ayub. Dan mereka tertidur, masih ingat? Masih ingat ya? Tuhan Yesus berdoa kan? 3 kali. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Bobok, ngorok. Kamu ini gimana? Nemeni saya dalam penderitaan pun gak bisa. Teman Ayub duduk 7 hari, 7 malam, saudara. Saudara gak pernah baca Alkitab, khususnya Ayub. Waktu teman-temannya datang lihat Ayub, aduh, gak kenal Ayub lagi. Wah, mereka kemudian saking sedihnya mereka duduk liatin Ayub. 7 hari 7 malam liatin Ayub. Mana kamu ini? Sampai sedihnya. Lebih sedih lagi Ayub yang sedih. Kenapa Ayub sedih? Karena teman-temannya itu menemani bukan untuk menguatkan dia, untuk menghajar dia. Dihantam Ayub, kamu tuh punya dosa, jangan sembunyikan dosamu. Waduh, nggak ditemani malah diginikan. Dalam penderitaan aku terus dituduh teman-temanku. Dan murid Tuhan Yesus sama. Waktu murid-murid meminta tempat di sebelah kanan Tuhan Yesus dan mamanya Maria datang. Kasih dong pada adikmu. Yakobus dan Yohanes ke kiri ke kanan. Apakah itu membela Tuhan Yesus? Bukan, saudara. Itu salah satu bentuk menyangkali Kristus. Saya kadang-kadang melihat hidup Ayub ini ya. Kok ada ya orang seperti ini? Terus kemudian kita lihat diri kita nanti. Kemarin kita melihat bagaimana tubuh daripada Ibu Ailing. Saudara, kita lihat dalam kematian itu. Kita melihat seperti Ayub juga di dalam mau matinya dia. Kita lihat juga Tuhan Yesus. Saudara, semuanya itu kita lihat seluruh keindahan hidupnya nggak lagi menjadi kekuatan hidupnya dia. Semua tertinggal semua. Kecantikannya semua hilang semua. Sirna semua. Dan tinggal apa? Mayat. Dan itulah akhir hidup kita. Setiap manusia akhir hidupnya adalah menjadi mayat. Mau diapakan mayat itu tetap mayat. Mau dikasih peti yang harganya 1 miliar tetap mayat. Dan kita tidak bisa menolak ini. Kemah kita akan dibongkar, istilah Paulus. Jadi tubuh kita di dalam dosa ini, saudara, itu harus kembali dari debu menjadi debu. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dan Tuhan tidak mau melihat tubuh dalam dosa. Dikembalikan pada tanah, kembalikan pada debu. Dan kemudian di dalam Kristus anaknya diangkat kembali. Dan bukan debu dan abu, tapi tubuh kemuliaan. Saudara, itu keindahan luar biasa. Dan itu yang dilihat oleh Ayub. Kalaupun saya mati dalam dunia orang mati, dan saya betul-betul mati, saya tahu penebusku hidup, dan dia akan bangkitkan saya. Saudara, jangan takut mati, saudara. Tapi takutlah sakit. Betul kan? Saya mati nggak takut, Pak. Mati enak. Sakitnya itu yang... Terus saya tanya, apa ada orang mati nggak sakit? Orang mati tertawa. Mati dia. Ada pelawak gitu ya, kena jantung. Waktu melawak orang tertawa, dia tertawa, buat orang tertawa terus kemudian di tengah-tengah mati dia. Wah, Pak, masuk surga itu. Kenapa? Karena matinya membuat orang tertawa dan dia tertawa juga masuk surga. Dari mana ngomong seperti itu? Oh, orang menderita setengah mati itu masuk neraka.
Bukan, saudara. Tapi siapa yang menjamin kamu waktu mati? Bukan caramu mati. Tertawa, tenang, terus kemudian ada matanya mendelik ini. Wah, kalau ini nggak mati normal ini. Ini mati sengsara. Bukan itu ukurnya. Dia memiliki jaminan darah Kristus enggak? Tubuh Kristus dalam diri dia. Saudara, kita nggak bisa mengukur cara mati adalah menentukan orang itu masuk surga atau masyarakat. Ya. Oke, saudara, Tuhan Yesus memiliki hal yang sama tentang keimaman. Ayub diminta oleh Tuhan, kalau kamu Ayub tidak mendoakan semua temanmu, aku binasakan mereka. Saudara, kenapa Tuhan Yesus katakan, ya Bapak, ampunilah. Kenapa, saudara? Kalau dia tidak mengatakan ini, murid-muridnya dibinasakan semua oleh Bapak. Dan dia meminta kepada Bapa, khususnya waktu dia, ya Bapa ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, bagi orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Dan bagi ahli Farisi, orang ahli Taurat, orang Farisi dan semua yang menghina dia termasuk Yudas, tidak dapat pengampunan. Saudara harus mengerti ya, pengampunan ini. Pengampunan bukan semua orang akan masuk surga, bukan, saudara. Itu pengampunan yang diminta oleh Bapak karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Bahwa mereka harus mengenal sungguh-sungguh. Nanti mereka mengenal saya dan mereka akan engkau ampuni. Karena itulah mereka membuka pikiran mereka dengan berita Injil. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka bahwa dia sudah bangkit. Dan pengampunan itu akan mengalir dalam hidup mereka. Walaupun kamu menyangkali aku. Walaupun kamu melarikan diri daripadanya dan engkau meninggalkan aku. Engkau kembali dan ditarik oleh Bapa dan engkau percaya kepada aku kembali. Dan dia bukakan pikirannya. Dan Ayub juga mendoakan teman-temannya. Nah, saudara, ada satu rahasia. Saudara perhatikan. Dan khususnya untuk seorang ibu. Saudara jangan pernah sekali-kali engkau mengutuki anakmu dengan kalimat dari mulut kita. Kalau itu dipakai oleh Tuhan, engkau nyesel seumur hidup. Ada seorang ibu yang saking beratnya melihat anak yang kurang ajar itu, akhirnya ibu itu mengatakan pada Tuhan, ya Tuhan, daripada saya punya anak seperti ini, lebih baik saya nggak melihat dia lagi. Dan akhirnya anak itu mati tanpa Kristus. Saya tanya, nyesel nggak? Dan beberapa kali di dalam Alkitab, termasuk Yefta, mengorbankan anaknya. Aku akan berikan siapa yang aku temui. Dan akhirnya anak yang keluar, mati kamu ya. Anakmu yang keluar. Maka jangan gampang bernasar, bersumpah di hadapan Tuhan. Kenapa Ananias dan Safira dibinasakan Tuhan? Karena mereka sudah bernasar. Berjanji pada Tuhan. Dan mereka tidak tepat. Dan Ayub dipakai oleh Tuhan. Apa kuncinya? Saudara, seorang yang sungguh-sungguh, yang dicaci maki, kemudian dihina. Dan orang itulah, yang kamu hina itulah, dari kalimat dia keluar pengampunan, baru kamu diampuni Tuhan. Kalau tidak, kamu tidak akan diampuni. Dan itu prinsip Alkitab. Kamu menghina Tuhan Yesus, kamu terus mengata-ngatai dia dan menyalibkan dia. Dia mengatakan, aku ampuni, Bapak Surgawi, begitu beratnya dosamu apapun dia ampuni. Termasuk Ayub. Jadi saudara bayangkan, cintanya Ayub kepada temannya dan cintanya temannya pada Ayub jauh beda. Mereka cinta Ayub karena Ayub orang kaya, Ayub yang mempunyai kekuatan luar biasa, dan begitu Ayub jatuh terpuruk, mereka tunjuk, mereka caci maki, mereka tuduh, mereka dakwa. Ayub, no. Dan itu bedanya, mengasihi musuhnya. Mencaci maki tidak balas caci maki, dan Ayub menyatakan karakter Kristus. Dan termasuk Daud.
Begitu dibencinya oleh Saul, Daud membalas Saul bukan dengan benci. Dia mengatakan, siapa lagi anak Saul? Aku akan hormati, aku pelihara, dan dia menjadi anak saya. Itu adalah Kristus. Saudara, jika saudara ingin mengabarkan Injil yang paling hebat, satu-satunya jalan bukan memberitakan percaya Tuhan Yesus ya, percaya. No. Banyak orang salah menginjili dengan cara itu. Tapi berikan karakter Kristus. Dan itulah penginjilan yang paling sakti. Musuh engkau kasihi. Sampai Mephiboset, saudara tahu, yang dia kakinya cacat itu, didudukan oleh Daud. Di sebelah Daud, kamu anak saya. Loh, ini anak musuhmu loh. Ini anak yang ingin bunuh kamu, itu papanya begitu jahat. No. Aku hormat Saul, orang diurapi Tuhan. Walaupun dia dibuang Tuhan. Dia orang urapan Tuhan. Aku hormat pada dia dan anaknya. Aku pelihara. Saudara, nggak ada orang seperti ini. Saudara. Apalagi itu mamamu, papamu. Di mana hormatmu? Saudara, kita pikir nggak ini? Kenapa orang Kristen yang mendirikan panti-panti asuhan, panti jompo itu orang Kristen semua? Banyak. Cikal bakal orang memperhatikan orang tua ditelantarkan anak itu orang Kristen. Dan saudara tahu bala keselamatan itu yang memelihara anak-anak jalanan yang begitu brengsek-brengsek semuanya. Bala keselamatan di Inggris, William Booth dengan istrinya mengambil mereka semua dan mendidik mereka dan memberikan berkat pada mereka. Saudara, ini gak masuk akal semuanya. Karena ada Kristus di sana, hatinya begitu dalam. Dan kita bersyukur. Ayub akhirnya mendoakan teman-temannya dan dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan temannya tidak jadi dibinasakan. Dan saya percaya temannya bersyukur, berterima kasih pada Ayub. Jangan pernah menghina orang urapan Tuhan. Selemah, sejahat apapun, dia orang urapan Tuhan. Apalagi kamu mengusirnya. Semua perbuatan kita, kalau tidak dimaafkan dengan hamba Tuhan ini, engkau tunggu kematian, kebinasaan. Dan bukan hanya Ayub, sampai akhir zaman itu akan berlaku. Apalagi gereja-gereja Tuhan yang sering membuang hamba Tuhan, menghina hamba Tuhan. Saudara, tidak akan diberkati Tuhan. Saudara percaya saya. Walaupun kamu gede apa, nggak akan diberkati. Seperti Ayub juga sama. Teman-temannya diberkati oleh Ayub. Dan begitu beda jauh kasihnya Ayub pada teman-temannya dengan teman-temannya mengasihi Ayub. Ayub kasihnya tiada batasnya. Dia mengasihi teman-temannya. Dalam kelemahan, dia mengerti teman-temannya. Kenapa Petrus menangis di hadapan Tuhan Yesus? Dia merasakan kesedihan luar biasa 2 kali. Pertama menyangkali, kedua gembalakanlah dombaku. Dan dia sedih sekali. Saudara, kenapa? Aku yang bobrok seperti ini kok dipercaya oleh Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Ya. Oke, yang terakhir.